Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian, pemirsa dimanapun berada, saya salam kenal dulu. Nama saya Gus Junet. Wahai saudara-saudaraku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita tengok kenapa akhir-akhir ini banyak sekali musibah, banyak sekali bencana alam, banyak sekali terjadi hujan fitnah kesana kemari, sehingga kita ini betul-betul di dalam kehidupan saat sekarang banyak sekali yang menjadi korban, yaitu korban mulai bencana alam, korban musibah, korban termasuk virus dan lain sebagainya. Para hadirin sekalian, memang manusia tidak terlepas oleh bumi, tidak terlepas oleh matahari, tidak terlepas oleh bulan, tidak terlepas oleh bintang, tidak terlepas oleh segala apa yang ada di dalam alam jagat raya dan sekitarnya. Para hadirin, di zaman dahulu ketika manusia mengatasnamakan diri, selalu berlomba-lomba mendekatkan diri kepada Allah, dia mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mukasyafah, dengan cara totalitas, sehingga dia mengenali agama, mengenali kepada sang penciptanya secara totalitas. Karena manusia ini sebagai khalifah yang ada di bumi ini, sehingga di dalam diri manusianya ini dia bisa memancarkan cahayanya, cahaya nur di dalam dirinya, memancar kepada alam jagat raya dan seisinya, sehingga alam jagat raya dan seisinya ini menjadi tenang, menjadi tentram. Tidak ada musibah, tidak ada bencana alam, tidak ada gunung meletus, tidak ada tsunami, tidak ada angin ribut, tidak ada banjir yang melanda suatu daerah. Karena apa? Karena nur yang ada di dalam diri manusia ini mampu menjadi khalifah untuk alam jagat raya seisinya. Inilah orang-orang dahulu. Orang-orang dahulu jika mengenali dirinya, jika mengenali kepada Tuhannya, dia secara keseluruhan, dia tidak mengimbang-imbangkan atau menyimpulkan antara urusan agamanya dengan urusan politiknya. Berbeda sekali di zaman saat sekarang. Di zaman sekarang orang banyak sekali yang beragama, tetapi di dalam kehidupannya, di dalam kerohaniannya dicampur aduk oleh urusan politiknya, urusan dunianya, sehingga rohani ini menjadi keruh, sehingga rohani ini tidak mampu mengeluarkan kepada alam jagat raya, tidak mampu memberkahi alam jagat raya dan seisinya, sehingga alam ini menjadi banyak sekali musibah, banyak sekali menjadi bencana alam, banyak sekali menjadi gunung meletus, banyak sekali menjadi gempa, banyak sekali menjadi musibah-musibah yang tiada kita sangka-sangka. Untuk itu, para hadirin, marilah kita koreksi diri kita sendiri. Mari kita perdalam diri kita sendiri. Bagaimana saat sekarang ini supaya kita ini untuk menyatu dengan alam. Jalan satu-satunya untuk menyatu kepada alam yaitu kita harus selalu berzikir. Walaupun kita ini duduk, selalu berzikir. Walaupun kita ini berdiri,
harus selalu berzikir. Walaupun kita ini berjalan, harus dalam kondisi selalu berzikir kepada Allah. Nah, apakah pasti Anda akan bertanya, bagaimana agar kita ini dalam keadaan apapun bisa melakukan suatu zikir? Inilah pentingnya kita menggali ilmunya. Bagaimana supaya diri kita ini mampu interaksi, menyatukan diri dengan alam, sehingga alam ini benar-benar mendapatkan keberkahan daripada kita selalu berzikir kepada Allah. Untuk itu para hadirin, marilah kita selalu perdalam, kita sisihkan waktu kita, agar waktu kita ini tidak terlalu sibuk mengurusi urusan bab masalah dunia. Kalau kita terlalu sibuk mengurusi urusan dunia terus-menerus, dunia ini kita kelola terus-menerus, kita ambil daripada keuntungan-keuntungan di dunia saja. Tapi hakikatnya rohani kita, nur di dalam diri kita tidak mampu menyambung kepada ruh bumi, tidak mampu menyambung kepada ruh angin, tidak mampu menyambung kepada ruh air, tidak mampu menyambung ruh kepada ruh api. Maka akibatnya, kalau manusia tidak mampu lagi menyambung kepada ruh bumi, maka ruh bumi ini akan memperingatkan pada manusia dengan cara yaitu terjadi suatu lindung. Kalau manusia ini tidak mampu menyambung kepada ruh air, akibatnya maka air hujan yang datang bisa membanjiri pada suatu daerah tersebut. Atau diri manusia ini tidak mampu menyambung kepada ruh angin, maka angin akan menjadi ribut, angin menjadi musibah untuk diri manusia itu. Karena sesungguhnya mereka ini memperingatkan kepada diri kita agar kita ini selalu mengingat kepada Allah dalam keadaan apapun, baik kita berdiri, kita berjalan, kita duduk-duduk, ini harus selalu ingat. Nah, yang sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah agar diri kita ini mengingat Allah tanpa putus? Inilah pentingnya agar kita ini menyisihkan waktu kita riyadhoi, kita uslah, kita dari hal keramaian, dari kehidupan keramaian ini kita pindah sesaat. Kita pindah sesaat untuk mengasingkan diri. Kita mengasingkan diri sak perlu untuk menggali potensi diri, untuk menggali ilmu jati diri kita, agar ilmu jati diri ini bisa mampu memberkahi alam jagat raya dan seisinya. Mekaten para saudara-saudaraku semuanya, saya hanya bisa berbagi ilmu singkat, dan ada kesempatan yang lain waktu akan kami sambung kembali. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan waktu agar kita bisa selalu ketemu. Nanti kita bahas yang lebih dalam lagi, kita ungkap yang lebih dalam lagi, agar diri kita ini bisa menemukan potensi diri kita sendiri, menemukan jati diri kita sendiri, jati diri kita sendiri sebagai manusia. Baiklah para hadirin, saya akhiri cukup dari sini saja dulu. Nanti kalau ada kesempatan kita bahas lagi, kita ungkap lagi rahasia-rahasia yang ada di dalam diri kita. Nah, saya kira dari saya cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.